Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita telah ketahui bahwa saat ini Kepulauan Rempang, Kepulauan Riau ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN pada bulan Agustus lalu. Dan di sana rencananya akan dibangun Rempang Eco City dan terdapat berbagai macam industri, pariwisata, dan juga perumahan. Namun terkait hal tersebut masih terdapat penolakan dari warga setempat untuk relokasi warga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari relokasi Pulau Rempang tersebut, saya telah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Bagus Adi Mahendra dari fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Bali. Baik Pak, menurut Bapak dari pandangan Bapak apa yang kurang terkait penolakan dari warga setempat? Ya, jadi bagi saya apapun yang kita laksanakan di atas tanah Nusantara ini, jadi yang pertama adalah kita sosialisasi dulu kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu persis apa tujuannya, prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Nah, sehingga setelah ada satu kesepahaman dan kesepakatan barulah kegiatan itu dilaksanakan. Nah, jangan sampai nanti proyek strategis nasional yang dimana muaranya adalah ingin kita menciptakan kesejahteraan masyarakat, justru muara kepada tangisan masyarakat. Nah, inilah yang saya menekankan harus ada komunikasi dan kesepahaman serta kesepakatan dari apa yang kita mau lakukan di atas tanah Nusantara ini. Bapak, untuk sampai saat ini apakah sudah ada penyelesaian dari pemerintah atau sebagainya terkait penolakan tersebut, Pak? Jadi kalau saya belum melihat ya, masih ada pendataan dan sebagainya. Jadi ke depannya dari unsur tokoh masyarakat, sudah itu dari pelaksana proyek itu duduklah bersama-sama mencari satu kesepahaman. Kalau seumpamanya lokasi itu merupakan suatu kearifan dari daerah itu yang harus dipertahankan, ya kita cari lokasi lain. Tapi kalau memang harus di lokasi tersebut, kita berikan kesepahaman bagaimana ganti untung ini bisa kita laksanakan dan bisa mencerminkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di tempat itu. Dan saya dengar juga bahwa nanti Rempang Eco City ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, Pak. Apakah itu juga terkait dengan benefit yang akan didapatkan oleh warga setempat dari pulau tersebut juga, Pak? Nah, inilah yang saya sampaikan, bagaimana kita sosialisasi, bagaimana mekanisme, dan apa yang kita hasilkan, betul-betul ada pemahaman yang sama oleh masyarakat ini. Nah, ini kalau tidak ada pemahaman yang sama, ini kan susah. Bagaimana nanti setelah ini terbangun, berapa persen masyarakat yang boleh bekerja di situ? Apa klaster masyarakat yang boleh di situ? Mungkin jenjang pendidikannya dan sebagainya. Nah, saya memaklumi tujuan pembangunan itu pastilah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinggal sekarang adalah yang terpenting adalah bagaimana keadilan itu bisa dia tegakkan di situ. Terakhir Pak, mungkin ada harapan bagi Bapak terkait dengan relokasi tersebut? Harapan saya, yang pertama, kalaupun relokasi itu dilaksanakan, betul-betul tidak merugikan masyarakat, ya, baik moral ataupun material. Nah, apalagi kita sudah satu sepahaman bahwa tidak ada lagi ganti rugi, harus ada dilaksanakan ganti untung. Nah, untungnya ini, yang jelas ada dua keuntungan moral dan keuntungan moral dan material. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Jadi ada jenjang masa depan yang bisa dia raih dari relokasi yang dia dilaksanakan tersebut. Jangan sampai nanti ganti untung sesaat yang kemudian tidak bisa bekerja di situ. Nah, ini yang dia tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tujuan kita melaksanakan pembangunan itu akan sia-sia kalau tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk selanjutnya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, menurut saya itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Bagus Adi Mahendra, dan telah beliau sampaikan bahwa dalam relokasi tersebut harusnya ada ganti untung, bukannya ganti rugi. Di mana salah satu ganti untung tersebut merupakan penarikan tenaga kerja dari warga lokal atau warga setempat untuk bekerja dalam industri pariwisata maupun perumahan yang ada dalam Rempang Eco City. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.